Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Queen Siriani dengan NIM 1105001. Program studi pendidikan matematika dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Hamka. Nah, video kali ini saya akan membahas mata kuliah tentang TOEFL preparation. Sini teman-teman pasti udah pernah dengar dan mungkin ada yang belum tahu juga. Jadi mungkin lebih tepatnya video kali ini akan membahas tentang listening material section 1 part A BC. Nah, di sini pasti teman-teman juga bingung dong, kenapa sih kita harus tes TOEFL? Kenapa sih kita harus belajar TOEFL? Kenapa kita harus belajar bahasa Inggris, bahasa asing? Jadi tes TOEFL itu adalah tes yang digunakan untuk mengukur tingkat kemahiran berbahasa asing kita, terutama bahasa Inggris dari penutur bahasa Inggris non-native. Ini tuh diperlukan banget untuk perguruan tinggi, universitas berbahasa Inggris, tapi nggak harus universitas yang menggunakan berbahasa Inggris saja, universitas lain pun sudah memasukkan TOEFL dalam program studinya, terutama mata kuliah juga, karena ini tuh sangat menunjang karir ke depannya, sangat penting sekali untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan beasiswa, apalagi buat teman-teman yang ingin menempuh pendidikan beasiswa ke luar negeri. Penting banget kan TOEFL. Nah, jadi untuk belajar TOEFL, untuk tahu semua strukturnya, generalnya, terus versinya apa aja sih, simak videonya ya. Dadah! Nah, ada dua versi tes TOEFL yang umum digunakan di Indonesia, yaitu tes berbasis kertas atau PBT dan tes berbasis komputer CBT. Perbedaan antara PBT dan CBT adalah jumlah soal dan waktu yang dimiliki. PBT memiliki 140 soal dengan waktu penyelesaian tes 115 menit, dan CBT biasanya memiliki sekitar 94 sampai 135 soal dengan waktu penyelesaian tes 125 sampai 170 menit. Selain itu, PBT dan CBT sangat mirip. Tes TOEFL terbagi 3. Yang pertama ada listening comprehension, terus juga ada reading comprehension, dan structure comprehension. Yang akan dibahas punya kita adalah listening comprehension, di mana listening itu adalah pemahaman mendengarkan. Bagian dari tes TOEFL ini bertujuan untuk menunjukkan kemampuan peserta tes dalam memahami bahasa Inggris secara lisan. Peserta tes harus mendengarkan berbagai jenis bagian pada rekaman kaset dan menjawab pertanyaan pilihan ganda tentang bagian tersebut. Bagian ini biasanya terdiri dari 50 soal PBT dan 30 sampai 50 soal CBT. Nah, ini juga terbagi menjadi 3 nih, ada part A, B, C. Jadi untuk part A, peserta tes akan mendengar percakapan singkat antara 2 orang. Jadi ada 2 orang ngobrol. Nah, selanjutnya satu pertanyaan tentang percakapan akan menyusul, dan peserta tes harus memilih jawaban terbaik berdasarkan percakapan singkat tersebut. Sama halnya di bagian part B, peserta tes akan mendengar percakapan lebih panjang, cuman ini lebih panjang ya, bukan singkat, antara 2 orang. Kemudian akan dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan tentang percakapan tersebut. And then part C, peserta tes akan mendengar pembicaraan singkat oleh 1 orang tentang kehidupan sekolah atau mata pelajaran akademik. Setelah itu akan dilanjut dengan sejumlah pertanyaan tentang topik tersebut. Nah, nanti di situ mereka memilih nih jawaban mana yang tepat. How about the strategy for listening comprehension? Atau bagaimana dengan strategi pemahaman mendengarkan? Terbagi menjadi 2, general strategies and specific strategies. Yang pertama adalah strategis umum ya, yaitu be familiar with the direction. Biasakan diri dengan petunjuk arah. Selanjutnya dengarkan baik-baik bagian itu. Pahami kecepatan tes Anda memiliki waktu. Ketahui di mana pertanyaan yang lebih mudah dan lebih sulit umumnya ditemukan, dan terakhir jangan pernah meninggalkan jawaban kosong di lembar jawaban. Bahkan ketika kalian tidak bisa menjawabnya, harus tetap dijawab ya guys. Last, specific strategi atau strategi khusus. Ini juga terbagi menjadi 3, ada part A, part B, dan C. As you listen to each short dialogue, focus on the second line. Jadi jawabannya hanya ada di baris kedua, entah itu woman atau man.
Okay, let's part A, short conversation. Second line, synonym and similar sound, atau baris kedua, sinonim dan bunyi serupa. Apa sih yang dimaksud dengan yang tadi barusan disebut? Itu merupakan jawaban dari part A ya, part A ini. Jadi kita bisa menemukan jawaban itu kalau pada kalimat itu ada kata-kata arti yang mirip tetapi bunyinya berbeda. Kita bisa lihat contohnya. For example 2, synonym. Woman, why is Barbara feeling so happy? Man, she just started working in a real estate agency. Narrator, what does the man say about Barbara? A, she always liked her work in real estate. B, she began a new job. C, she just bought some real estate. And D, she bought a real estate agency. The answer B. Jawabannya B, karena dia memulai pekerjaan baru. Mengapa demikian? Kita lihat lagi, karena di clue itu kita harus fokus pada second line. Second line-nya itu kan ada di man ya. Dia berkata, dia baru saja mulai bekerja di agen real estate. Nah, dari percakapan singkat antara dua orang, di sini sudah ketemu jawabannya yang sama, yang menyerupai. Ada di second line, ada di man. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu ya guys. Nah, contoh yang ketiga ada where. Wanitanya berkata, apakah Anda pergi ke air atau Anda Adil akan berbaring di sana di atas pasir. Terus pria menjawab, saya pikir saya perlu memakai lotion untuk berjemur. Narator bertanya kemana arah percakapan ini, tempatnya ya, pertanyaan tempat. Dan jawabannya yang A itu ada di salon kecantikan, B di pantai, C di kotak pasir, dan D di restoran luar ruangan. Jawabannya adalah yang menyerupai ya. Karena ini tadi membahas lotion, karena dia berjemur, berarti kan sudah jelas jawabannya ada di pantai. Di part A itu juga ada ekspresi negatif, jenis-jenis yang pertama ada negatif, double negatif, almost negatif, and then comparative negatif. For the first negative, contohnya kata kuncinya itu not or then atau never gitu kan. For example, Tom is not sad about the result. Jadi Tom tidak sedih dengan hasilnya. Meaningnya itu not sad equal happy. Dia tidak sedih tapi senang gitu. Terus double negatif berarti kan double ya. Mungkin contohnya kayak kedua-duanya tidak suka atau lebih dari satu orang tidak suka. Keywordnya itu not, no, none, and this, mungkin kayak dislike. For example, he didn't like unclean office. Meaningnya did not like unclean office equal like clean office. Berarti tidak suka kantor yang kotor, tapi dia menyukai kantor yang bersih gitu. Almost negative. Kata kuncinya hardly, barely, scarcely, only. For example, he rarely drives to work. Meaningnya almost never. And then comparative negative. Keywordnya itu more atau kata belakangnya itu ada nya. For example, no one is more beautiful than she is. Meaningnya berarti she is the most beautiful. Dia yang paling cantik. Nah, tadi kita udah belajar tentang keywordnya, contohnya, dan jenis-jenisnya. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada contoh dari keempat-empatnya. Cuman saya akan menjelaskan sample 4, comparative negatif saja. Dimana yang pertama, woman, what do you think of the new student in math class? Man, no one is more intelligent than she is. Narrator, what does the man say about the new student? A, she is not very smart. B, he is smarter than she is. C, other students are smarter than she is. And then D, she is the smart student in the class. Maksudnya itu adalah apa pendapat tentang siswa baru di kelas matematika. Dan si second line-nya itu
Tidak ada yang lebih pintar dari dia. Nah, naratornya bertanya, apa yang pria itu katakan tentang murid baru? Jawabannya itu yang di she is the smartest student in the class. Kenapa demikian? Karena option B itu artinya dia adalah siswa terpintar di kelas. Karena pada second line si man berkata itu tidak ada yang lebih pintar dari dia. Berarti sudah jelas hanya dia adalah siswa terpintar di kelas. Di sini juga ada ekspresi perjanjian atau expression of agreement, expression of uncertainty and suggestion atau ekspresi ketidakpastian dan saran. Lalu juga ada expression of surprise, ekspresi kejutan. Yang pertama, positive agreement. So do I. Me too. I'll say isn't. You can say that again. Negative agreementnya berarti neither do I don't either. Yang artinya itu kalau misalkan positive agreement, saya juga gitu. Terus responnya kalau yang negatif saya tidak gitu. Nah, untuk yang ketidakpastian dan saran itu misalkan kayak uncertainty-nya itu kayak isn't atau bukan. Terus suggestion-nya why not? Mengapa tidak gitu. Lalu juga ada ekspresi kejutan. Nah, ini juga terbagi menjadi beberapa lagi. Yang verbnya itu ada be, modal present tense, ada past tense, ada perfect tense-nya. For example-nya juga then he is here. Sorry, bacanya seperti ini. Then he is here. Meaning-nya berarti I thought he was not here. Contohnya berarti lalu dia ada di sini, gitu kan. Nah, tapi arti dari contoh tadi itu saya pikir dia tidak ada di sini. For example, dari kelima-limanya saya akan mengambil contoh dari example 3. Ketidakpastian ya, uncertainty. Pertanyaannya itu si pria itu bertanya, apakah Anda tahu sesuatu tentang ujian akhir di fisika? Lalu wanita menjawab, ini akan menjadi agak sulit bukan? Narator bertanya, apa maksud wanita itu? Berarti kan jawabannya di second line. Yang pertama itu A, itu ujian tidak akan terlalu sulit. B, dia yakin itu akan sulit. C, dia pikir itu mungkin sulit. Dan D, dia tidak tahu tentang ujian. Jawabannya apa? Kira-kira kalau mengandung ketidakpastian, uncertainty. Ya, jawabannya ada di C, karena kata berpikir dan mungkin mengungkapkan ketidakpastian. Dia akan berkata, she thinks that it might be hard. Nah, dia akan berpikir kan, berarti masih menerka-nerka. Seperti itu, guys. Nah, di sini juga ada arti yang bertentangan. Pertama, di sini juga ada harapan, kalimat tidak benar atau bersyarat. Contohnya yang pertama, ini ada wishes. Poinnya an affirmative wish. Wish implies a negative reality. For example, I wish I had time to help. Yang artinya saya berharap saya punya waktu untuk membantu. Artinya kan berarti tidak ada waktu untuk membantu. No time to help. Gitu kan? Atau yang kedua, a past tense verb implies a present reality. Example-nya berarti kan I wish he were at home. Meaning-nya berarti is not at home. Saya berharap dia ada di rumah. Artinya kan tidak ada di rumah. Lalu ada untrue atau conditional sentence. Kalimat tidak benar atau bersyarat ya. Poinnya, an affirmative condition implies a negative reality. Contohnya, if she were at home, she could do it. Meaning-nya not at home. Jika dia di rumah, dia bisa melakukannya. Kan jika. Berarti kan dia tidak ada di rumah. Artinya seperti itu. Terus yang kedua, a past tense implies a present reality. If I had money, I would buy it. Meaning-nya berarti do not have money. Jika saya punya uang, saya akan membelinya. Ternyata dia tidak punya uang. Kan dia berkata jika. Lalu, had can be used without if.
For example-nya, had I had money, I would have bought it. Meaning-nya berarti I did not have money. Seandainya saya punya uang, saya akan membelinya. Kenyataannya ternyata dia tidak punya uang. For example, sample 1. It's too bad that you have to stay here and work during the school break. Man, I really wish I could go with you and the others to Palm Springs. Narrator, what does the man mean? A. Maybe he will go with the other on the trip. B. He is unable to go on the trip. C. He is happy to be going on the trip. And D. He is going on the trip but not with others. Jawabannya apa? Jawabannya B. Karena dalam percakapan ini, pria itu berharap bisa pergi dengan yang lain dalam perjalanan. Maka makna tersiratnya adalah ia tidak dapat pergi. Yang C itu kan artinya dia senang melakukan. Nah, pada bagian A juga ada idiomatic language atau bahasa idiomatis. 2 and 3 verbs appear in some question and listening part A. For example, 1, 2, 3 part verbs idiom. Man, what time does the meeting start? Woman, didn't you hear that it was called off by the director? Narrator, what does the woman say about the meeting? A. The director called meeting. B. The director phoned her about the meeting. C. The director called the meeting to order. And D. The director canceled the meeting. Jawabannya adalah D. Because dalam pertanyaan ini kata kerja dua bagian yang dibatalkan memiliki arti yang berbeda dari kata kerja panggilan yang berarti telepon. Kata kerja dua bagian ini membatalkan berarti jawabannya itu yang D. Karena kan artinya tadi jam berapa rapatnya dimulai? Wanita, apakah dia tidak mendengar bahwa itu dibatalkan oleh direktur? Nah kan jawabannya berarti yang sesuai itu D, karena direktur membatalkan. Part B, long conversation before and while listening. Sebelum dan saat mendengarkan. Nah, before listening itu akan sangat membantu pemahaman kita secara keseluruhan jika kita mengetahui topik apa yang diharapkan dalam mendengar bagian B. Nah, untuk kita mengantisipasi jawaban sebelum, karena kan long conversation itu kan percakapannya panjang. Jadi kita melihat optionnya dulu, topiknya apa saja. Lihat contohnya, misalkan nomor 1 itu mungkin bisa jadi pertanyaannya itu adalah tentang topik yang dibahas dalam percakapan. Nomor 2 bisa jadi pertanyaannya adalah lokasi atau keterangan waktu. Dan seterusnya. Sama seperti nomor 4, bisa jadi pertanyaannya adalah keterangan waktu. Jadi pada part B ini kita itu mengantisipasi topik pembicaraan, pertanyaan apa yang akan diajukan dan didengarkan secara khusus jawaban atas pertanyaan. Sama, serupa dengan part B atau bagian B akan sangat membantu pemahaman Anda secara keseluruhan jika Anda mengetahui topik apa yang akan diharapkan dalam mendengarkan part C atau bagian C. Oleh karena itu, kita harus mencoba mengantisipasi topik yang akan kita dengar. Misalnya, apakah pembicaraan tentang sejarah Amerika, atau sastra, atau beberapa aspek kehidupan sekolah. Oleh karena itu, strategi yang berguna adalah dengan melihat sekilas jawaban di buku tulis sebelum kita benar-benar mendengar pembicaraan di rekaman, dan mencoba menentukan topik pembicaraan yang akan kita dengar. Selain itu, kita bisa membantu kemampuan kita untuk menjawab pertanyaan individu dalam mendengarkan part C ini. Dengan mengantisipasi pertanyaan apa yang akan muncul dan mendengarkan secara khusus jawaban atas pertanyaan tersebut. Seperti yang Anda lakukan dalam mendengarkan bagian B. Kita lihat dulu nih, optionnya apa. Kayak ini, antisipasi topik.
dan antisipasi question atau antisipasi pertanyaan. Kita bisa lihat topik-topik sebelum ada pertanyaan, kita bisa menerka sendiri pertanyaan apa yang akan muncul jika optionnya seperti ini. Nomor 1 tentang ujian atau keadaan kelas. Nomor 2 itu bisa jadi keterangan waktu. Lalu juga ada mengantisipasi pertanyaan. Di sini juga keterangan waktu juga. Nah, contoh 1 misalkan in your textbooks. Misalkan dikasih tahu nanti pertanyaannya apa. Terus jawab pertanyaannya itu. Jawabannya berarti persyaratan kelas biologi mungkin adalah topik yang paling cocok yang bisa kita ambil dari pilihan, karena sebagian besar pilihan dalam setiap pertanyaan menunjukkan apa yang sebenarnya mungkin terjadi, di mana itu bisa terjadi, kapan itu bisa terjadi, dan bagaimana itu bisa terjadi.